Oke, halo, selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Oke, pada kesempatan kali ini mengenai barisan dan deret geometri, di sini akan ada 10 soal, 8 soal akan kita bahas dan 2 soal akan kita jadikan sebagai latihan. Oke, next kita mulai di soal dari nomor 1. Soal yang pertama. Oke. Soal yang pertama, ini ada 16/27 ya. Oke, ini 16/27. Ini salah, ada kesalahan. Kita ganti soal nomor 1, 16/27. Oke, sini 16/27. Oke, next kita kerjakan soal nomor 1. Rasio dari barisan 16/27, 8/9, 4/3, 2 adalah bla 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 bla. Oke, kemudian ini adalah merupakan barisan geometri ya, yang mana rasio, untuk menentukan rasio dari barisan geometri itu sama dengan U2 dibagi U1 atau U3 bagi U2 atau U4 bagi U3. Kita cari yang kecil aja ya bilangannya ya, atau ini aja, U4/U3. U4 per U3. Nah, biar mudah aja. U4-nya adalah 2 per 4/3. 4/3 sama dengan 2 kali 3/4 sama dengan, ini dapatnya 2 ya, sama dengan 3/2, sehingga rasionya adalah 3/2. Jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 2. Diketahui barisan akar 3, 3 akar 3 bla bla bla, suku ke-9 adalah, oke, ini dia rasionya dari sini ke sini dia dikalikan dengan akar 3. Ini ke sini juga dikalikan dengan akar 3. Berarti ini merupakan rasionya akar 3 ya. A-nya awalnya adalah akar 3 dan rasionya juga akar 3. Yang mau dicari adalah U9. U9 sama dengan dari barisan geometri. Rumus dari barisan geometri itu sama dengan UN sama dengan A R pangkat N kurang 1 ya. Berarti sini A R pangkat 9 kurang 1. Berarti sama dengan A-nya akar 3 kali akar 3 pangkat 9 kurang 1 adalah 8 ya. Sama dengan akar 3 kali 3 pangkat 4. Berarti sama dengan 3 pangkat 4 itu 81 ya. Berarti 81 kali akar 3 sama dengan 81 akar 3. Ini akar 3 ya maksudnya. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 3. Rumus suku ke N dari barisan 100, 20, 4/5 adalah bla bla bla. Oke, kita lihat perbedaannya. 100 ke 20 itu dibagi 5 ya. 20 ke 4 bagi 5. 4/5 juga bagi 5. Berarti rasionya adalah 1/5. A-nya adalah 100. Nomor 3. A-nya sama dengan 100. Kemudian R-nya 1/5. Oke, yang dicari adalah UN ya. UN sama dengan A R pangkat N kurang 1. Berarti UN sama dengan A-nya 100 dikalikan dengan 1/5 dikalikan N kurang 1. Oke. Itu sama dengan 100 kali, ini bisa kita balik ya.
1/5 bisa kita balik dan ini menjadi negatif pangkatnya. Berarti 5 ini kita negatifkan menjadi 1 kurang n. Nah, sehingga dapatkan sama dengan 100 kali 5 kali 5 pangkat negatif n. Atau 1 kurang n. Sama aja ya. Oke, kemudian 100 ini kita jabarkan menjadi kan 100 itu sama dengan 4 kali 20 ya. 25 kali 4 ya. Berarti sama dengan 4 kali 5 pangkat 2. Oke, berarti kali 5. Oke. Kok susah ya? Oke. 4 kali 5 pangkat 2. Kita ulang. Berarti sama dengan 100 itu kan sama dengan 4 kali 25 ya. Berarti 4 kali 25 kali 5 kali 5 pangkat negatif n. Ini 5. Nah, 25 ini kita jadikan bilangan berpangkat. Berarti 4 kali 5 pangkat 2. Ini 5 pangkat 1. Ini 5 pangkat negatif n. Berarti sama dengan 4 kali, ini bisa kita jumlahkan ya pangkatnya ya, karena sama bilangan basisnya. Berarti 5 pangkat 3 kali 5 pangkat negatif n. Nah, kemudian kita sederhanakan, yang ini kita gabung sehingga menjadi 4 kali 5 pangkat 3 kurang n, sehingga jawaban yang adalah yang E untuk rumus UN. Oke, kemudian nomor 4, suatu barisan geometri diketahui suku ketiga adalah 3. Ganti dulu. Berarti U3 sama dengan 3. Kemudian U6 sama dengan 81. Maka suku ke-8 adalah sama dengan bla bla bla. Kita cari rasio dulu ya. Rasionya sama dengan U6 kurang, rasionya sama dengan akar dari U6 dibagi dengan U3, 6 kurang 3. Berarti sama dengan 6 kurang 3 itu 3 ya. U6 nya adalah 81 dibagi dengan 3. Berarti akar 3 dari 81 bagi 3 itu 27. Akar 3 dari 7 adalah 3. Sehingga dapatkan rasionya sama dengan 3. Kemudian kita cari U8. U8 sama dengan U6 kali R, karena sini 6 berarti R-nya pangkat 2 ya. 2 tambah 6 8. Berarti sama dengan U6 nya 81, rasionya adalah 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 81 kali 9 sama dengan 729. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor berikutnya. Nomor 5. Diketahui barisan 2, 2 akar 2, 4, 4 akar 2, suku keberapakah 64 akar 2. Nah, ini kita mau mencari suku keberapa gitu ya, berarti UN-nya. Berarti nilai UN-nya adalah UN sama dengan 64 akar 2. Yang kita cari adalah N-nya berapa. A-nya sama dengan 2, kita cari rasionya ya. Ini ke sini dikalikan dengan akar 2. Ini ke sini juga dikalikan dengan akar 2. Ini ke sini dikalikan dengan akar 2. Nah, berarti dapatkan rasionya adalah akar 2. Nah, kemudian kita cari N-nya sama dengan berapa. Oke. UN sama dengan A R N kurang 1. A kali R pangkat N kurang 1. Nilai UN-nya adalah 64.
64 akar 2. A-nya adalah 2 dikalikan dengan rasionya akar 2. Akar 2 kali N kurang 1. Oke, kemudian berarti sini sama dengan 2 dikalikan dengan akar 2 dipangkatkan dengan N dikalikan dengan akar 2 pangkatkan negatif 1. Oke, sama dengan 2 dikalikan dengan akar 2 dipangkatkan dengan N dikalikan dengan 1 per akar 2. Ini 64 akar 2, 64 akar 2. Nah, akar 2 di sini bisa dikalikan dengan ini ya. Akar 2 di sini bisa dikalikan dengan ini atau kali silang sehingga dapatkan 64 dikalikan 2 sama dengan 2 dikalikan dengan akar 2 pangkat N. Oke, sehingga ini bisa kita sama-sama dibagi 2. Berarti dapatnya 64 sama dengan akar 2 pangkatkan dengan N. Kemudian kita mau mencari nilai N-nya itu berapa gitu ya. Nilai N-nya itu berapa dengan cara kita menggunakan persamaan. 64 itu 2 pangkat 64 itu 2 pangkat, kalau misalnya 16 itu pangkat 4, kalau misalnya 32 pangkat 5, kalau misalnya 64 berarti pangkat 6 ya. Nah, berarti 64 itu akar 2 dari pangkat 12 sama dengan akar 2 pangkat 12. Berarti 12 nya sama dengan N sehingga dapatkan N ya. Cara mudahnya gini, 64 itu kan 2 pangkat berapa atau kita menggunakan pemakturan aja. 64 bagi 2 32 bagi 2 16 bagi 2 8 bagi 2 2 4 bagi 2 2 bagi 1 2 3 4 5 6. Nah, berarti 64 itu adalah 2 pangkat 6 gitu ya, 2 pangkat 6. Sehingga akar 2-nya itu sama dengan agar 64 maka akar 2 pangkat 12 ya, dikali 2 tadi yang 6 tadi. Sehingga dapatkan N sama dengan 12. Oke, kemudian nomor 6 kita jadikan sebagai latihan. Oke, next kita kerjakan soal nomor 7. Ini kita hapus ya. Oke, kita kerjakan soal nomor 7. Jumlah N suku pertama deret geometri dinyatakan dengan Sn sama dengan 2 pangkat N tambah 2 kurang 3. Rumus ke N adalah, yang dicari sini adalah UN ya. Untuk mencari UN berarti dicari A-nya berapa, R-nya berapa. Sini Sn-nya sama dengan 2 pangkat N tambah 2 kurang 3. Nah, kita mencari A-nya dulu. A itu sama dengan S1. A sama dengan S1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 kurang 3. Sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 3 kurang 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. 8 kurang 3 sama dengan 5. Nah, sehingga dapatkan A-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita mau mencari rasionya. Tapi kita cari dulu S2 ya. S2 sama dengan, berarti 2 pangkat 2 tambah 2 kurang 3 sama dengan 2 tambah 2 4 ya. Kurang 3. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16 kurang 3 sama dengan 13. Di S2 sama dengan 13. Oke, berarti bedanya untuk mencari rasio. Oke,
Nah, dengan menggunakan S1, S2, nanti kita akan mendapatkan U2-nya berapa, dari U2 itu kita bisa mendapatkan A-nya berapa, R-nya berapa, baru dimasukkan ke UN-nya ya. Tapi lebih baik kita menggunakan cara yang satunya lagi ya, kita masukkan UN-nya. Ini kita hapus saja, karena ini kepanjangan caranya. Oke. Sini SN sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikurangkan dengan 3. Nah, rumus UN-nya itu kan sama dengan SN dikurang dengan SN kurang 1 gitu ya. Berarti sama dengan 2 pangkat N tambah 2 dikurangkan dengan 3 dikurangkan dengan 2 pangkat, ini kita kurangkan 2 pangkat N kurang 1 tambah 2 kurang 3 sama dengan 2 pangkat N tambah 2 kurang 3 kurang 2 pangkat N tambah 1 kurang 3. Berarti sama dengan, ini sama-sama 2 ya. Jadi kita dekatkan 2 pangkat N kurang tambah 2 dikalikan dengan 2 pangkat N tambah 1 kurang 3 ya. Oh, di sini dia menjadi tambah karena negatif ketemu negatif. Berarti menjadi habis gitu ya. Jadi 0. Kemudian kita sederhanakan bentuk ini. Di sini dia sama-sama 2 N tambah 2 dikurangkan dengan 2 pangkat N tambah 1 ya. Jadi bisa kita sederhanakan. Sini 2 ya, 2 pangkat N, 2 pangkat N, 2 pangkat N dikalikan dengan 2 pangkat 2 dikurangkan dengan 2 pangkat N kali 2 pangkat 1, sehingga 2N-nya bisa kita keluarkan. 2 pangkat N kali 2 pangkat 2 kurang 2 pangkat 1. Nah, bisa kita keluarkan kayak gini. Oke. Berarti sama dengan 2 pangkat N, ini 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, sehingga dapatkan 2 pangkat N tambah 1. Jawabannya benar adalah yang B. Oke. Lanjut nomor 8. Diketahui deret geometri dengan suku pertama adalah, suku pertama berarti A ya, A-nya sama dengan 6, dan suku keempat U4 sama dengan 48. Jumlah 6 suku pertama deret tersebut telah berarti S6 sama dengan bla bla bla. Kita cari dulu rasionya ya. U4 sama dengan AR pangkat 3. U4 sama dengan 48 sama dengan 6 kali R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan 48 bagi 6. 48 bagi 6 itu sama dengan 8 ya. Nah, sehingga R-nya sama dengan akar 3 dari 8 sama dengan 2. Berarti rasionya sama dengan 2. Oke, berarti kita cari S6. S6 sama dengan A dikalikan dengan R pangkat 6 kurang 1 per R dikurang dengan 1. A-nya tadi sama dengan 6, berarti 6 dikalikan dengan 2 pangkat 6 dikurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. Berarti 6 kali 64 kurang 1 itu 63. Nah, kemudian 6 kali 63. 3 kali 6
8, 6 kali 6 itu adalah 36, 36 tambah 1 tadi ya, berarti 37, 8. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut nomor 9. Diketahui 4 bilangan. 3 bilangan pertama merupakan barisan aritmatika. 3 bilangan terakhir merupakan barisan geometri. Jumlah bilangan kedua dan keempat diketahui 4 bilangan. 3 bilangan pertama merupakan barisan aritmatika. 3 bilangan terakhir merupakan barisan geometri. Berarti A, B, C, D ada 4 bilangan ya. Berarti A sampai C itu ada barisan aritmatika, B sampai D itu adalah barisan geometri. Jumlah bilangan kedua dan keempat adalah kedua, berarti B tambah dengan keempat D sama dengan 10. Jumlah bilangan pertama dan ketiga, berarti A tambah C sama dengan 18. Jumlah keempat bilangan tersebut adalah, berarti yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C tambah D sama dengan bla 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 gitu ya. Oke. Di sini kita tahu bahwa 3 bilangan pertama adalah barisan aritmatika. Berarti A, B, C itu adalah barisan aritmatika gitu ya. Berarti kita cari dulu nominal dari B gitu ya. Jadi B-nya kita cari dulu. A, B, C. Kalau R tambahkan dengan C berarti 18. Kalau jumlahkan adalah 18 gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk dalam barisan aritmatika, kalau misalnya kita jumlahkan, berarti dia memiliki beda yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya A ke B dia memiliki jumlah yang sama, misalnya kita anggaplah A ditambah B itu adalah X, B sama dengan A ditambah dengan X, kemudian kemudian C, kemudian C sama dengan B ditambah X. Nah oke, kita misalkan kayak gini ya, sehingga didapatkan A tambah C, R tambah dengan C itu sama dengan B nya kan sama dengan A tambah X ya, berarti sama dengan R tambah dengan 2X, R tambah dengan 2X. Oke, berarti A tambah C itu sama dengan A ditambah dengan A tambah 2X sama dengan berapa tadi? 18. Oke, 18. Berarti 2A tambah 2X, X ini adalah bedanya tadi ya, sama dengan 18. Oke, ini kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, B-nya ditambahkan dengan D itu adalah 10. Nah, ini merupakan juga barisan dari geometri ya. Barisan dari geometri C per B, ini ada B, C, dan D ya. Yang mana B ditambah dengan D itu adalah 10. Yang mana yang perlu diketahui, B D dibagi C itu sama dengan C dibagi dengan B gitu ya. Sedangkan dia membentuk barisan geometri. Ini kita hapus dulu. Bisa kita menggunakan pemisalan yang kayak tadi lagi.
ada namanya suatu rasio atau kita anggap sebagai Y ya. Ada suatu Y di sini, Y di sini yang mana C itu sama dengan B dikalikan dengan Y, kemudian D itu sama dengan C dikalikan dengan Y atau sama dengan B dikalikan dengan Y pangkat 2. Oke, sehingga dapatkan B ditambah dengan D itu sama dengan BY pangkat 2. B tambah BY pangkat 2 ya. B tambah BY pangkat 2 itu sama dengan 10 gitu ya. 10. Nah, kalau ini kan didapatkan berarti A tambah dengan X sama dengan 9. Sedangkan ini dapatkan berarti sini B-nya bisa kita keluarkan ya. Oke, kemudian kita bahas nomor 9. Nomor 9 kita baca soalnya. Diketahui 4 bilangan, kita anggap bilangannya A, B, C, D ya. 3 bilangan pertama merupakan barisan aritmatika dan 3 bilangan terakhir merupakan barisan geometri. Jumlah bilangan kedua dan keempat berarti B tambah D sama dengan 10. Kemudian jumlah bilangan pertama dan ketiga berarti A ditambah dengan C itu sama dengan 18. Jumlah keempat bilangan tersebut adalah berarti A tambah B tambah C tambah D sama dengan bla 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 gitu ya. Oke, sekarang kita perhatikan A sampai C itu adalah bilangan atau barisan aritmatika ya, sehingga C kurang B itu sama dengan B dikurang dengan A. Kayak gitu ya. Sehingga C tambah A itu sama dengan B tambah B dipindah ruas. Berarti A tambah dengan C sama dengan 2B. A tambah C adalah 18 ya. Berarti B-nya didapatkan 9. Oke, B-nya kita sudah dapat nih 9 nih. Lalu kita masukkan ke sini. B tambah D sama dengan 10. B-nya 9 tambah D sama dengan 10. Sehingga D-nya didapatkan 1 ya. Nah, kita dapatkan B-nya 9 dan D-nya 1. Kemudian kita ke barisan geometrinya. 3 bilangan terakhir adalah barisan geometri. Sehingga D per C itu sama dengan C per B. Kita kali silang, berarti sini C pangkat 2 itu sama dengan B kali D. Kemudian C pangkat 2 sama dengan B-nya 9 kali D-nya 1 ya. Berarti C pangkat 2-nya sama dengan 9. Berarti C-nya akar 9 sama dengan 3. Dapatkan C-nya 3. Sehingga ya dapatkan persamaan di atas kan A tambah C sama dengan 18 ya. A-nya tambah C-nya 3 sama dengan 18. A-nya berarti sama dengan 15. Sehingga didapatkan A tambah B tambah C tambah D. A-nya adalah A-nya 15. B-nya 9. Tambah C-nya 3 tambah D-nya 1. Sama dengan 15 tambah 9. 15 tambah 9, 24. 27, 28 ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian lanjut nomor 10. Kerjakan sebagai latihan ya. Latihan. Oke, sampai sini dulu mengenai soal-soal barisan dan deret geometri. Nanti setelah ini akan kita bahas mengenai deret geometri tak hingga. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.